Aspek politik. Aspek politik berhubungan dengan penyelenggaraan negara, baik pemerintahnya, tugas dan wewenang pemerintah, cara memperoleh kekuasaan, hubungan pemerintah dengan rakyatnya, maupun hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Aspek politik dua. Aspek ekonomi. Kemajuan teknologi informasi mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. 3. Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya mencangkup kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi kemudahan dalam berkomunikasi. Misalnya, setiap orang dapat berkomunikasi atau memperoleh informasi melalui media sosial. Sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan bervariasi, tidak harus melalui tatap muka. Pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru. Pembelajaran bisa dilakukan dengan memanfaatkan jasa internet. Melalui perkembangan teknologi, kegiatan belajar dapat dilakukan secara singkat. Pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menarik. Kemajuan teknologi dalam pendidikan sangat membantu menjelaskan materi yang sulit. Selain itu, pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. 4. Aspek hukum. Ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh positif terhadap aspek hukum di Indonesia. Salah satu pengaruh adalah pemanfaatan teknologi untuk memecahkan suatu kasus. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek hukum dapat diperinci sebagai berikut. A. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. B. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. C. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegakan hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. D. Memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada sehingga masyarakat lebih mengenal hukum positif di Indonesia. E. Pemerintah lebih mudah mensosialisasikan hukum atau peraturan yang baru dibuat kepada masyarakat, misalnya melalui media cetak, media sosial, dan televisi. Pengawasan terhadap hukum lebih mudah dilakukan. 5. Aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Perkembangan sistem pertahanan dan keamanan suatu negara diiringi kemajuan iptek. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek pertahanan dan kemajuan dapat diperinci sebagai berikut. A. Menguatnya supremasi sipil dengan menundukkan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. B. Meningkatkan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan. C. Mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. D. Membantu pengawasan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. 1. Aspek politik. Kemajuan iptek membawa pengaruh negara dalam aspek politik.
Adapun pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diperinci sebagai berikut. A. Lenturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. B. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas, atau tirani minoritas. C. Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. D. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Dua. Aspek ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan manusia melakukan aktivitas perekonomian. Pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terperinci sebagai berikut. A. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Perdagangan bebas mengakibatkan makin berdesaknya produk lokal atau tradisional. B. Perekonomian negara tidak menutup kemungkinan akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pemodal asing akan mempengaruhi kebijakan perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia secara tidak langsung akan mengalami penjajahan kembali dalam bentuk penjajahan ekonomi. C. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas memunculkan pelaku ekonomi yang kuat dan lemah. Pelaku ekonomi yang kuat akan memonopoli pasar, sedangkan yang lemah akan tersisih. D. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. 3. Aspek sosial budaya. Pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap dunia pendidikan Indonesia sebagai berikut. A. Penyalahgunaan teknologi internet atau cybercrime dalam dunia pendidikan seperti persetasan soal ujian berbasis komputer yang mengakibatkan kebocoran soal. B. Kemudahan yang dibawa internet menimbul peserta didik menjadi malas. C. Peserta didik tidak menyukai hal yang instan. D. Timbulnya perilaku menyimpang seperti menghabiskan waktu untuk bermain PlayStation, Facebook, chatting, sehingga waktu yang seharusnya digunakan belajar akan habis terbuang sia-sia. 4. Aspek hukum. Pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilihat dari nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan semakin bertambah sering berkembangnya internet kejahatan. Ini dinamakan cybercrime sebagai contoh perusakan situs internet, pengiriman virus, atau program berbahaya yang dapat merusak sistem komputer, tujuan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit. 5. Aspek pertahanan dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Dampak negatif pembajakan iptek sebagai berikut. A. Munculnya perang informasi yang mengancam kedaulatan NKRI. B. Keberadaan senjata pemusnahan massal seperti nuklir dikhawatirkan mengancam kedaulatan NKRI. C. Melalui internet pelaku teroris dapat berkomunikasi dan mencari pengikut. Sekian dari saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.